Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallimi hadha kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Ini masih kelanjutan An-Nisa ayat 23 terkait dengan orang-orang atau perempuan yang haram untuk dinikahi atau sebagai mahram. Kemarin atau minggu lalu sudah dibahas mahram nasab. Mahram nasab itu yang diharamkan untuk dinikahi adalah ibu kandung, kemudian anak perempuan. Ini juga ahli tafsir menyampaikan bahwa ibu kandung dan ke atas, tambahan penjelasannya, termasuk ibu kandung ke atas yang baik, tapi ya temen-temen wong kok ngarep katene rabi baik. Cuma ini secara hukum. Anak juga begitu, sampai ke bawah itu haram untuk dinikahi, termasuk putu, buyut.
Kemudian anak itu dan ke bawah masuk putu, buyut dan seterusnya. Kemudian wa akhwatukum dan saudara perempuan atau saudari perempuan kalian. Wa matukum paman atau maaf bibi ya. Bibi dari bapak, wa khalatukum bibi dari ibu. Kemudian wa banatul akhi anake dulur lanang yakni ponaan, wa banatul ukhti anake dulur wedok yakni ponaan. Nah niki. Jadi pitu niki sing diharamkan untuk dinikahi dari jalur nasab. Kemudian berikutnya wa ummahatukum allati ardhanakum. Jadi dan ibu-ibu yang menyusukan, yang menyusui kamu. Jadi ibu susuan itu juga haram untuk dinikahi. Wa akhwatukum naradhaati dan saudari-saudari sepersusuan kalian ini haram untuk dinikahi. Kemarin bahasanya sampai itu. Hari ini kita lanjut wa ummahatu nisaikum dan ibu dari istri kalian. Niki haram dinikahi. Sopo? Bu moro tuwon. Ibu moro tuwon niku haram. Niki bahasan kita hari ini. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Yang kedua adalah dari jalur mertua adalah anak. Rabaibukum itu anak gawan yang serumah, ya, anak gawan istri yang hidup serumah, yang mana istri itu kamu sudah menggaulinya. Ma'ilam takunu dakhaltum bihinna, jika kamu belum menggauli istri kamu terus kamu cerai, fala junaha alaikum, maka boleh bagi kamu menikahi anaknya anak gawan. Iki ngoten nggih. Berikutnya yang ketiga wahalailu abnaikum. Jadi istrinya anak laki-laki kalian. Alladzina min aslabikum, yakni anak laki-laki tadi adalah anak laki-laki kandung, itu anak niki ngoten. Niki sapa niki? Jadi istrinya anak laki-laki kandung itu haram untuk dinikahi. Sapa niki? Mantu. Niku sing haram dinikahi dari jalur pernikahan. Karena jalur pernikahan nomor siji sing gak oleh dirabi niku ibu mara tuwa. Nomor loro anak nggih. Anak gawan yang mana kamu sudah kumpul sama istri kamu. Kemudian yang ketiga mantu nggih. Anak gawan terus mantu niku mboten oleh dinikah. Hati-hati niki nggih. Mulane karena ini haram hukumnya dinikah, hati-hati di dalam bergaul serawung di rumah sampeyan. Mulane nyuwun sewu Pak niki, lak wong niku uripe sak omah.
karo mantune, saomah karo anak gawane, saomah karo ibu maratuwane, niku ati-ati. Nyuwun sewu niki Pak. Ya napa wong lanang kan ra normal kadang. Sak omah ngoten niku Pak. Aja ning kamar mandi ngoten niku. Nggawa klambi ning kamar mandi. Ora andukan tong slempene sret ngono. Ya napa suwe-suwe lah ya nyetrum Pak. Ngeten-ngeten iki Pak, hal-hal yang sepele. Jadi terhadap orang-orang yang haram dinikahi niki kita jauh lebih berhati-hati lagi. Soalnya niku dosanya lebih berat dari dosanya zina. Lebih berat, wis zina gitu dosanya berat. Nah sampai berkumpul bercampur dengan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, dosanya lebih berat lagi. Niki makanya niki harus diperhatikan. Makanya sing apik niku nak barabi nggih misah mawon. Aja dados situ ngoten. Pun tapi nek terpaksa nggih mboten napa-napa, tetapi itu tadi dijaga. Jadi walaupun haram untuk dinikahi, itu tetap Pak. Perempuan-perempuan ini nak ngendikane Imam Syafi'i, sing oleh didelok nak wong wedok ya hanya wajah dan telapak tangan. Itu untuk menghindari. Walaupun memang ada ulama lain yang membolehkan ya, membolehkan melihat sampai rambutnya perempuan yang mahramnya itu boleh ada. Tapi yang paling aman ya tetap ya antara mentikuna wajah dan telapak tangan. Ada tetap yang membolehkan di rumah kepada mahramnya sampai buka jilbab. Tapi jok kembenan tok ngawur. Pun amal mar'atu ini mau diteruskan. Fa innaha tahrumu bimujaradil aqdi ala ibnatiha. Niki lah sing ibu maratuwa jelas nggih. Wingi jelas ibu maratuwa sekali akad dengan istri, maka ibu maratuwa jatuhnya haram untuk dinikahi. Lain dengan anak gawan. Niki tenggene ayat niki wa ummahatul nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum. Tetapi niki Pak, ngendikane para alim ulama niki beda pentafsiran. Bedanya napa? Allati niki wa rabaikum allati fi hujurikum lan nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya, allati dakhaltum bihinna niki ahli tafsir menafsirkan allati itu kembalinya ke anak gawan, atau allati ini kembalinya ke ibunya. Makanya ini dua pendapat. Pendapat yang pertama, mertua pun itu kalau belum kumpul dengan istrinya boleh nikahi mertuanya. Ini tafsiran yang pertama. Jadi ketika seorang nikah
terus urung digauli kok pengen ngrabi maratuwane oleh. Niki pendapat pertama. Demikian juga begitu, tapi dicerai di sini. Rabi bojo, mari ngono pengen anak gawan. Bojone dicerai ngrabi anak gawan. Urung kumpul niki tesih angsal. Niki pendapat pertama. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, karena rujuk di dalam Quran atau domir atau kata ganti dalam Quran ini biasanya merefer kepada kata yang terdekat. Makanya allati ini adalah roba ibuku, sehingga ketika yang allatinya itu kembalinya ke roba ibukum, itu yang spesifik yang tidak dibolehkan adalah mutlak tidak boleh mbuh kuwi wis kumpul mbuh urung niku ibu maratuwa, tapi nak anak gawan niki syaratnya kumpul dulu. Jadi nak sampean bojo sampean rabi karo bojo sampean sekali akad niki maratuwa langsung haram untuk dinikahi selamanya. Masih kon pegat tetap haram. Nah, yang berikutnya adalah anak atau anak gawan niku wau. Nah, anak gawan niku begitu jenengan napa ngrabi bojo kok pengen ngrabi anake asal urung bersetubuh suami istri itu, maka boleh menikahi anaknya dengan syarat tadi ibunya diceraikan. Niku aturane ngoten nggih. Makanya dua pendapat ini. Masya Allah. Jadi nak memiliki Ibnu Katsir niki tafsiran yang kedua tadi, amal umul mar'atu fa innama tahrumu bi mujaradil aqdi ala ibnatiha. Nah ini, nak ibu maratuwa sekali kita nikah kepada anak perempuannya maratuwa, maka langsung ibu maratuwa itu haram untuk dinikahi, baik sudah kumpul dengan anaknya maratuwa utawa durung, tetep haram. Sawaun dahala biha aw lam yakul. Niki ngendikane Ibnu Katsir. Dan iki qaul yang muktamad begitu. Kemudian kalau anak perempuan atau anak gawan, maka tidak haram secara langsung dengan akibat akad nikah, tetapi harus ada syarat kumpul dengan anak tadi, kumpul dengan ibunya si anak. Apabila mentalak ibunya sebelum digauli ibunya, maka boleh untuk menikahi anaknya. Niki qaul yang lebih kuat. Walihada qala wa robaikumul lati fi hujurikum dan nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Niki maka dari itu firman Allah wa robaikumul, anak gawan yakni anak dari istri kamu yang hidup serumah dengan kamu, yang mana kamu sudah berkumpul dengan istri kamu, maka itu haram untuk dinikahi. Jika belum kumpul, maka boleh kamu nikahi dengan syarat ibunya kamu cerai. Wa hadza khassatun birrobaib wahdahunna. Dan ini kaul yang muktamad ini adalah khusus bagi anak, tidak berlaku bagi mertua.
anak mertua cukup akad langsung haram. Niki berikutnya qala Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadatsana Ibnu Bashar dan seterusnya an Khalas bin Amru an Ali radhiyallahu anhu fi rajulin tazawwaja imra'atan faqalaqaha qabla ayyadkhula biha zawwaja ummaha qala hiya bi manzilatir rabibah. Wa hadatsna Ibnu Bashar hadatsna Yahya niki dari Khalas bin Amru dari Ali radhiyallahu terhadap seorang laki-laki yang menikahi perempuan kemudian mentalaknya atau menceraikannya sebelum kumpul dengan perempuan tadi. Kemudian ayat tazawwaja ummaha, apakah boleh menikahi ibunya ketika belum kumpul? Kok pengen ibu maratuane? Bolehkah? Niki Sayyidina Ali ditangkep. Qala Sayyidina Ali daune hiya bi manzilatir rabibah. Nah, menurut Sayyidina Ali itu kedudukan mertua itu sama dengan kedudukan anak gawan. Niki sing olehi niku Sayyidina Ali, ini pendapat Sayyidina Ali. Jadi banyak sahabat ini berbeda pendapat terkait dengan ini tadi, keharaman ibu mertua itu keharaman permanen atau sementara. Itu sahabat pun beda. Mulane mboten sah bingung nggih nek enek beda pendapat sakniki. Cuma apa setu ngoten nggih. Sahabat beda. Dan sak omah piye sitok Jumat sitok Setu nggih mboten napa-napa. Niki sahabat niki untuk urusan ayat niki mawon nggih beda niku ngoten. An Zaid bin Sabit qol, ini yang riwayat yang lain. Dari Zaid bin Sabit qol idza talaqa ar-rajulu imra'atahu qabla ayatul biha fala ba'sa ayatazawwaja ummaha. Niki sama. Yang kedua yang saya terangkan di pendapat yang pertama tadi adalah bahwa ibu mertua boleh dinikahi sing penting urung kumpul karo bojone sampean, terus dicerai boleh menikahi mertua. Yang setuju dengan pendapat ini nomor satu Sayyidina Ali, yang kedua Zaid bin Sabit. Anahu kana yaqulu, sesungguhnya Zaid bin Sabit berkata, apabila mati ini qala yaqulu idza matat indahu fa hadza mirasuha karoha ai yukhallifa ala ummiha. Nak Zaid bin Sabit niki pendapatnya rada beda titik kali Sayyidina Ali. Bedane napa? Apabila mati istri kemudian kamu mengambil warisan dari hartanya istri, urung dilakek rabi pak akad nikah kobil tu, urung sempat digarap, ujuk-ujuk bojone mati. Ini bejo, ngomong mati kok bejo. Soalnya nopo oleh warisan. Warisane pinten wingi? Separuh nggih, separuh. Nggih bener, wong lanang kok suami. Suami dapat separuh, Pak. Bayangkan dapat separuh harta. Nggih bener. Jadi dapat separuh harta. Dan niki, Pak, warisannya dapat separuh. Lah niki nak menurut Zaid Sabit untuk kasus ini karoha ayu khalifa ala ummiha, maka makruh hukumnya kok terus njaluk serep ibu maratuane. Cek murkone wis oleh cuma-cuma bondo separo, ijeng rabi mbokne bisa. Oleh warisan mbok lalut sih matek bisa. Lah iki
Mulane niki nek menurut Zaid bin Sabit ngono kuwi makruh. Fa idza talaqaha qabla an yadkhula biha fa in sya'a fa'ala. Niki nak menurut Zaid Sabit, kalau tadi si istri tadi bukan mati tapi dicerai sebelum kumpul dengan si istri, boleh menikahi mertuanya. Niki makanya sing setuju dengan pendapat yang pertama tadi, nomor siji Sayyidina Ali, nomor loro Zaid bin Sabit. Dua orang sahabat ini juga sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, ini pendapatnya sama kawat Pak. Podo kuate. Kita lihat sahabat yang lain. Hadatsana Ishaq an Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Bakar bin Hafs an Muslim bin Uwaimir al-Ajda'i anna Bakar bin Kinanah akhbarahu anna abahu angkaha imro'atan bita'if. Qala falam ujami'uha hatta tuwfiya ami an ummiha wa ummuha dzata malin kathirin faqala abi hal laka fi ummiha qala fasa'atu Ibnu Abbas wa akhbarahu al-khabar faqala angkahu ummaha qala wa sa'altu Ibnu Umar faqala la tangkihuha fa'akhbarat abi bima qala faqataba ila Muawiyah fa'akhbarahu bima qala faqataba Muawiyah inilah akhilu ma haramallah wala uharimu ma ahalallah wa anta wa dzaka wa nisa'u siwaha kathirun falam yanha wa lam ya'dzan li fangsarafa abi an ummaha falam yungkihuha. Niki kasus ini ceritakan Pak, telah menceritakan Ishaq dari Abdul Razzaq dari Ibnu Jurayj berkata, Ibnu Jurayj berkata telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Hafs dari Muslim bin Uwaimir al-Ajda'i. Sesungguhnya kata Muslim bin Uwaimir al-Ajda'i, sesungguhnya Bakar bin Kinanah telah menceritakan sesungguhnya ayahnya Bakar bin Kinanah telah menikahkan dengan seorang perempuan di Thaif. Jadi ini ayahnya Bakar bin Kinanah, artinya Bakar bin Kinanah ini dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang perempuan di Thaif. Bakar bin Kinanah menceritakan, saya belum kumpul, belum berjima dengan istri itu, tiba-tiba wafat istri. Tiba-tiba, maaf, yang wafat bukan istrinya. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa pamannya, yakni bapak morotuone, dia ngrabi anake paman, sepupune ternyata tadi yang dirabek nih kalau Bakar bin Kinanah niku wau tibake sepupune dhewe. Begitu dinikah ralet suwe pamane wafat. Begitu pamane wafat niki Pak, wong tuane pengen mindah ngrabekne ora ning nggone anake tapi ning nggone maratuwane. Buli. Ingat Pak, bule iku Pak
boleh dinikah. Dudu boleh anu lho ya, boleh mantu. Boleh mantu apa ya? Sing ya istrinya paman, sing dulure sampean niku paman niku. Lah anake sing dulure niku bibine sing itu haram niku. Hati-hati nggih. Asline jenengan nak salaman karo bojone Pak Le niku ora oleh. Niki lebaran wingi ayo sapa sing salam karo bojone Pak Le. Aku yo ora iso soalé. Lah ya apa lah ya. Pak karo Pak Le salaman boleh piye yo ora penak yo wis dicekel ae aku. Lho nyun sewu niku ambang ngoten niku kula biyen nggih rada strik, Pak. Tapi suwe-suwe yo kendor, Pak. Yo ora kuat lho suasanane ngono kabeh yo wis. Lah ngoten niku Pak, masyaallah. Nggih. Makane bojone paman niku bukan mahram. Hati-hati nggih. Artinya nak paman mati jenengan rabi kali bojone paman niku oleh. Masyaallah. Nah ini wau ceritane Bakar bin Kinanah niku wau ngoten. Tibake begitu pamane meninggal, bapake ingin menikahkan Bakar bin Kinanah dengan ibu mertuanya, dan ini belum dikumpuli. Kemudian Bakar bin Kinanah tadi tanya ya, fa idza talaqa qabla idkhula biha fa insya fa'al. Wa qala Ibnu Munzir ini kuwi dibandi. Wa ummu hadza tamalin kasirin zata malan kasiron ya. Jadi sesungguhnya ibu mertuanya tadi, bibinya tadi kaya raya ngono. Ceritane ini Abu Bakar mau. Maka ya qala abi, maka ayahku berkata, halaka fi umiha, apakah kamu mau menikahi ibunya? Nah, iki Bang. Ya wit biyen ngoten niku Bang nggih. Nah, wong itu sugih nggih masih rondo tuwek ya. Ya payu. Jarine nggih sendenan. Kemudian Bakar langsung berkata, fasa'atu Ibnu Abbas. Maka aku mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan perihal perkara tadi. Kemudian faqala, maka Bakar berkata, angkaha ummaha, apakah kamu mau menikahi ibunya? Apakah menikahi ibunya? Qala wa sa'altu Ibnu Umar. Nah, Ibnu Abbas ketika ditanya itu beliau tidak menjawab. Aku tak takok Ibnu Umar. Pak, Masya Allah sahabat Pak. Aku tak takok Ibnu Umar ini kasusmu iki. Dan ini Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, la tangkihuha, jangan kamu menikahinya. Jadi yang melarang menikahi ibu mertua walaupun belum kumpul dengan istri itu pendapat yang kuat ini adalah pendapat Ibnu Umar. Ingat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu beliau sahabat-sahabat senior. Fahbatu abi bima qala, maka aku menceritakan perihal kejadian ini kepada ayahku apa yang beliau berdua katakan.
Artinya apa? Ibnu Abbas disuruh tanya sama Ibnu Umar, berarti Ibnu Abbas juga setuju dengan pendapatnya Ibnu Umar, yakni diharamkan. Pokoknya kalau morotua sekali akad jebret karo bojo sampeyan, mbuh wis sampean kumpul apa urung, iku status morotua ya tetep morotua, haram untuk dinikahi. Niku Ibnu Abbas Ibnu Umar. Kemudian begitu diceritakan kepada ayahnya, maka ayahnya menulis surat kepada Khalifah Muawiyah dan menceritakan perihal apa yang dikatakan oleh keduanya. Maka jawabannya Muawiyah, sesungguhnya aku tidak mau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan saya tidak mau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa anta dzaka wa nisa'u siwahuma kasir, dan ketahuilah sesungguhnya wanita selain dia itu banyak. Falam yanhahu wala ya'dzalli, maka Muawiyah mengatakan, Muawiyah dia tidak berani melarang, juga tidak berani mengizinkan. Jadi niki pendapatnya Muawiyah, pendapatnya netral, tapi nguwahi pandangan wong wedok liyane kuwi lho sak bajek lah opo ngebet karo kuwi, ngoten niki Khalifah Muawiyah. Mulane ket biyen ngeten iki Pak, nggih. Enek sing pandangan ngiwa, pandangan nengen ya ana sing netral. Ngoten niku, Pak. Inilah akhiru ma haramallah, dari akhir ini Muawiyah ngoten. Akhire napa, Pak? Akhire singkat cerita jadi boten sida nikah. Niki wau sahabat Kinanah, Bakar bin Kinanah akhirnya urung gak sida menikahi ibu maratuwani. Niku ngoten. Jadi di sini kita bisa melihat sahabat Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Sabit itu membolehkan. Tetapi sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar tidak membolehkan. Sahabat Muawiyah netral. Niku makane ngeten iki ikhtilaf niku kula sampene awit biyen, makane tetap jaga persaudaraan ini paling penting. Pun ngoten nggih. Wa ummahatun nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum arada bihi ma'atul jami'an. Niku ngoten. Pun wis jam 5. Niki pembahasan niki kula persingkat. Jadi niki masih meninggalkan satu masalah. Satu masalah dari ayat ini. Wa rabaikumul lati fi hujurikum niki, Pak. Niki satu masalah. Di dalam ayat ini tertulis bahwa dan anak gawan, anak dari perempuan kamu atau anak dari istri kamu yang serumah denganmu. Kalimatnya ngoten. Berarti nak gak serumah oleh lah ngono ta. Kalimatnya ngoten, Mbak. Allati fi hujurikum. Hujurikum di kamar, artinya serumah. Nah ini Pak, di sini juga jumhur ala annar robibah harama sawa'un kan fi hujuri rajul aw lam yakun fi hujurihi. Ini harap diperhatikan, Pak, supaya kita tidak salah. Ini jumhur ulama mengatakan bahwa walaupun tertulis di dalam ayat itu ada syarat bahwa tidak boleh menikahi anak gawan apabila satu rumah dengan dia. Kalau enggak satu rumah apa boleh? Niki ulama, jumhur ulama sepakat sak rumah maupun tidak sak rumah jenenge anak gawan niku
haram untuk dinikahi kalau sudah kumpul sama ibunya. Tetapi kalau belum kumpul sama ibunya, ibu dicerai, boleh menikahi anak gawan. Ini mutlak, baik sudah serumah maupun belum, atau serumah atau tidak. Niki napa fi hujurikum itu tadi menunjukkan bukan dia tinggal serumah, tetapi menunjukkan kedekatan hubungan. Menunjuk itu adalah kata keterangan roba ibukumul lati fi hujurikum, artinya ini bahwa anak gawan itu seolah-olah menjadi satu keluarga, satu rumah, bukan urusan tinggalnya di rumah itu atau tidak. Ngoten ya. Makanya hati-hati ketika kita membaca terjemahan ayat, dilihat tafsirnya. Nah, tafsirnya ternyata seperti itu. Makna hujurikum itu menunjukkan sifat kedekatan anak gawan itu ya mirip dengan anak kandung kalau sudah kumpul sama istri. Ngoten nggih. Pun dan ini sama atau setara wala tukrihu fatayatikum alal bigoi in aradna tahassunan. Nah, insyaallah nanti penjelasan lebih lanjut nanti minggu depan mawon. Ini pembahasan khusus. Cuma jane nggih mboten nggih. Serumah atau tidak tadi, termasuk anak gawan itu nanti secara spesifik kita akan tambah penjelasan minggu depan insya Allah. Ada masalah dan ternyata nanti juga ada yang membolehkan, ya, yang membolehkan. Kok iso nggih nanti minggu depan mawon, tapi ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan yang membolehkan menikahi anak gawan yang tidak serumah. Tapi sekali lagi ini pendapat ulama yang kuat bahwa hujurikum itu hanya menunjukkan kata sifat kedekatan hubungan antara ibu dengan anak. Niku ngoten nggih, sing dipegang niki mawon. Nanti penjelasan secara detail terhadap yang lain insyaallah minggu depan. Ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Itu cinta mata di luar. Nggih, di luar. Oh, ngoten nggih. Nah, kula iso jawab nggih mboten napa-napa kok tak golekno. Tentang masalah yang kemarin viral untuk sholat id yang sholatnya perempuan itu. Oh. Kemudian dia juga mau menghadirkan khotib Jumat perempuan itu. Saya nggak bisa jawab. Iya, nggak usah dijawab. Ya memang niatnya ben viral. Niatnya ben viral. Subscriber ini gua niku oleh duit akeh. Ngoten lho. Mulane nek jenengan pengen viral gawe sing aneh-aneh ngoten iki. Niku viral, pemene kali judan ngono. Gang 8 sih ngono. Keliling bawa cepet niku mengki viral. Niate ngoten. Makane boten tak ditanggapi. Ilang-ilang dhewe. Niku pun niku sak dunia mboten enten ngoten niku. Dan niku sejak zaman dulu itu di dalam ayatnya begitu sing mimpin niku wong lanang, imam niku biyen niku wong lanang. Khotib itu bagian dari sholat. Bahkan di dalam hadisnya, teks hadisnya wal imamu yahtubu faqad laghauta. Hadisnya begitu.
sebetulnya yang bagus imam dan khotib niku satu. Nah niki nak imamnya itu mesti lanang, niki syaratnya imam memang kudu lanang. Lah khotib otomatis ya lanang. Tapi wingi lah nengi Zaitun Idul Fitri nggih lanang kok khotibe. Nggih, wedoke jamaahe ning ngarep ngoten. Dan nek niku wedok jamaah ning ngarep niku nggih melanggar hadis. Sing usah api-api wong wedok niku ning mburi. Sope ngoten. Tapi apa haram jatuhnya? Makanya niku jadi perdebatan para alim ulama. Apakah haram? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Jadi ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak. Sah nggak sholatnya? Ya sah. Secara syarah ya sah saja. Tetapi nopo ini tadi ya dosa melanggar hadis. Kok dosa berarti melanggar hadis kan sunnah ya, sebetulnya begini, dengan perempuan di depan itu ada beberapa hal ya, beberapa hal, termasuk sesungguhnya kan di dalam Quran kalau melihat perempuan itu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi kalau lihat perempuan kita harus tundukkan pandangan. Aku yo nggak bayang nak wong itu sope ning ngarep. Allahu Akbar, bokonge kok semok. Lah, niki lha yo buyar ta ngoten niku ta. Kula gak bayangno ngoten niku. Apa meneh koyo gitar. Wah, buyar ngono wis, buyar, Pak. Ancur wis nyata telur nang ngeten iki, Pak. Lah niku sing marahi dosa. Menika melok Kanjeng Nabi, nak melok Kanjeng Nabi aman, selamat mboten enten iki. Jadi nak secara fikih salatnya sah mawon. Masalah. Walaupun perempuan ditaruh di depan itu tetap sah, salatnya tetap sah. Itu cara fikih. Makanya naik masjid-masjid NU yang lawas itu kan perempuan biasanya ditaruh di samping dan sopnya sejajar. Kalau seperti itu enggak masalah, walaupun Nabi mengatakan sop yang paling baik bagi wanita adalah di belakang. Sebetulnya maknanya bukan di belakang, terpisah dengan laki-laki. Itu makanya niku secara fikih jane sah tapi dosa. Betul. Pun wallahu alam niku monggo ben viral. Dan namanya khotibe wedok lah niku mah wis tambah dosane double. Nggih. Jamaah lanang kabeh itu ayu wisana tuh. Dijamin gak ono sing ngantuk, Pak. Aku yakin nak khotibe wedok sing ngarep-ngarep iki arek nom-nom. Gak le wong tuwek tambah nemen le. Rebutan sop depan. Masyaallah. Apa meneh kok aku lho bayangno lha nek sing dadi khotib niku sing viral niku Oki Setiana Dewi. Kalau bayang ngono khotibe buyar iki, buyar. Nggih. Oh ngono, gak ono wajiban kok. Nggih. Ngoten nggih. Niku pun pokoke enten ngoten niku wis rasah ditanggapi. Mosok ilang dhewe. Soale pun kalau orang tidak ikut sunnah hancur. Lo kok eksis? Enggak, kelihatannya aja eksis, tapi enggak akan lama dia akan hancur ya, apa saja kalau dia tidak mengikuti sunnah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
mawon nggih kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.